Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya tetap sehat. Kali ini Pak Zainul akan membahas tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Dalam bacaan organ gerak manusia dan hewan, ini terdiri dari 5 paragraf. Jadi akan Pak Zainul terangkan mana yang ide pokok, mana yang kalimat pengembang. Untuk yang paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf 1 yang menjadi ide pokoknya adalah ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan yang lainnya merupakan kalimat pengembang. Untuk paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Yang menjadi ide pokok pada paragraf kedua yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, ini yang Pak Zainul beri warna kuning. Untuk paragraf yang ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Untuk paragraf ketiga, yang menjadi ide pokok adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Jadi yang menjadi ide pokoknya organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Untuk paragraf keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Untuk paragraf keempat, yang menjadi ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Yang lainnya merupakan kalimat pengembang. Untuk paragraf yang terakhir, paragraf kelima, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Paragraf kelima, ide pokoknya yang mana? Ya, otot disebut alat gerak aktif. Itu adalah ide pokok dari paragraf kelima. Oke, itu saja pembahasan dari Pak Zainul hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung hubungi Pak Zainul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.